Selamat malam dok, apa kabar? Alhamdulillah sehat walafiat. Maaf nih mengganggu waktu istirahatnya ya. Enggak, lagi nyantai dah. Lagi nyantai. Makasih udah meluangkan waktunya untuk bergabung bersama kami. Tentunya untuk mengedukasi masyarakat seputar kesehatan ya dok. Ya, mangga sami-sami. Kita sapa dulu beberapa viewer ya sebelum mulai. Ya, mangga. Halo Waksis. Halo Asi, halo Mang Jana, makasih ya yang tadi udah join sebentar. Siapa tahu nanti makin banyak ya. Mungkin pada mau ningan. Perkenalkan, nama saya Erin dari Bimbingan Pasien. Hari ini kita akan membahas topik mengenai wanita bebas nikotin bersama dengan Dr. Hendarsya. Kan masih banyak tuh ya yang kadang menyepelekan apa sih bahayanya merokok atau rokok cuek-cuek bebek gitu biasa aja gitu ya. Tanpa membuang banyak waktu lagi, langsung ke pertanyaan pertama ya dok. Mangga, Faktor silakan. apa sih dok yang membuat seseorang pingin memulai merokok? Nah, sebetulnya banyak faktor ya untuk seseorang untuk memulai suatu merokok. Tapi sebagian besar data menunjukkan gitu ya. Pada orang sebagian besar pada orang muda itu adalah ingin coba-coba gitu. Jadi lifestyle, pintu masuknya itu adalah lifestyle gitu. Lihat temennya merokok, dia pingin nyoba gitu. Atau mungkin ini pergaulannya itu teman-temannya itu di gengnya itu banyak yang merokok, maka dia pun ingin sama, ingin setara dengan yang lain, maka ikut dia merokok. Sebetulnya mulainya dari sana sih, sebetulnya dari lifestyle ya sebetulnya gitu. Kebanyakan dari situ ya. Betul. Pingin ya. keren lah gitu. Ya, pingin dianggap keren dan sama dengan yang lain gitu sebetulnya. Seberapa bahaya sih dok perokok pasif itu? Nah, kalau perokok pasif sebetulnya kan lebih berbahaya dibandingkan perokok aktif. Kenapa? Karena dia menghisap gas yang bukan hanya hasil bakaran dari rokok tersebut, tapi hasil dari metabolisme dari yang perokok juga itu ikut dihisap oleh yang second hand smoker itu gitu. Jadi kalau lihat dari segi bahaya mah sebetulnya lebih bahaya daripada yang perokok aktif ya. Nah, tapi bukan berarti kayak gini, ya udahlah daripada jadi perokok pasif mending aktif sekalian. Nah, jangan kayak gitu. Jadi tetap aja jangan pernah jadi perokok aktif maupun jadi perokok pasif. Itu sih prinsipnya sebetulnya. Oke, dok. Bahaya apa sih yang biasanya timbul kalau sudah memulai merokok itu, dok? Nah, pada saat memulai rokok itu nanti akan yang kerasa oleh seorang perokok itu adalah rasa senang sebetulnya ya. Karena kenapa? Karena nikotin itu dia akan masuk ke dalam paru-paru, kemudian dia akan larut dalam darah melalui kapiler paru, kemudian dia akan masuk ke aliran darah yang ke otak, di mana di otak itu ada beberapa reseptor dopamin gitu. Nah, ada reseptor alfa, beta, dan gamma gitu ya kalau nggak salah. Nah, dari reseptor-reseptor itulah dia akan mengeluarkan dopamin rilis gitu ya, dan itu menimbulkan rasa nyaman pada perokok tersebut. Dan ketika sudah berhenti merokok, maka kadar dopamin kembali turun sehingga akan ada kemungkinan rasa pingin nyaman kembali, maka akan merokok kembali. Itulah yang menjadikan seseorang perokok itu jadi adiksi, susah lepas dari rokok itu karena dia sudah nyaman dengan itu gitu. Jadi emang pingin lagi ya. Betul, ya, jadi lingkaran setan gitu. Oke, bagi viewers yang mungkin punya cerita seputar rokok bisa ya sharing-sharing atau ada pertanyaan dipersilahkan ya. Sebelumnya pertanyaan lagi dari saya. Bagaimana sih caranya menghindari rokok bagi para perokok pasif, dok? Selain nggak deket-deket gitu. Ya, jadi baiknya sih pencegahan ya. Jadi orang-orang yang di sekitar kita yakinkan gitu ya, bahwa misalnya kalau ada kakak atau adik atau ayah atau suami yang masih merokok gitu ya, jadi disampaikan gitu bahwa bahayanya. Jadi itu adalah sebagai pencegahan ya, secara tidak langsung nanti ujung-ujungnya adalah kita akan selamat dari asap rokok tersebut gitu ya. Nah, tapi kalau ternyata masih belum mental juga,
kemudian Bandel. kita bertemu sama orang-orang yang memang tidak dikenal dan dia emang merokok, ya satu-satunya cara adalah menghindari asap rokok itu gitu. Dan kadang-kadang kan kita kalau ada pertemuan misalnya gitu ronda ya, waktu ngeronda gitu, wah hampir semua bapak-bapak merokok pasti gitu. Nah itu kan nggak mungkin kan kita langsung melarang atau gimana gitu ya. Ya kita menghindar aja, kita cari celah sisi yang lebih jauh gitu ya, yang kita tidak terpapar dengan rokok tersebut gitu. Mau tidak mau sih menghindar. Kalau yang pada awal mah gitu ya. Kalau jangka panjangnya ya kita mengedukasi saudara kita, keluarga kita untuk tidak merokok gitu. Jangka panjangnya seperti itu gitu. Dok, apakah nikotin ada manfaatnya atau emang banyak jeleknya sih? Sebenarnya? Sebetulnya manfaatnya pasti ada gitu ya. Cuman dengan kadar tertentu gitu ya. Tapi lebih banyak mudaratnya karena mengalami penyalahgunaan sebetulnya gitu ya. Dan sebenarnya penggunaan nikotin pada dunia kedokteran tidak terlalu banyak sih. Oh, jadi lebih banyak mudaratnya kalau menurut saya gitu ya. Efek-efek kalau lihat dari berbagai penelitian itu, berbagai efek nikotin terhadap tubuh manusia itu banyak sekali kerugiannya gitu. Gitu. Dok, apakah antara pria dan wanita resikonya lebih besar mana tuh kalau misalnya perokok aktif? Ya, kalau perokok aktif sih dua-duanya juga beresiko, sama-sama beresiko gitu ya. Tapi untuk menimbul rata sebetulnya gitu. Dan sebetulnya gini, nanti ketika dia berimbas menjadi suatu kelainan ya, atau suatu kerusakan organ atau bermanifestasi menjadi suatu penyakit, itu banyak faktor sebetulnya, bukan hanya faktor gender sebetulnya. Jadi banyak faktor-faktor lainnya, termasuk adalah faktor-faktor genetik gitu. Jadi kenapa sih pada orang tertentu dia sampai usia 80-90 tahun merokok tapi sehat walafiat terus gitu ya. Tapi ada yang kena baru usia 27 tahun merokok gitu ya, ternyata kena serangan jantung gitu ya. Ataupun ada yang baru usia 46 tahun merokok ternyata kena kanker paru gitu. Jadi bukan hanya karena faktor rokoknya, tapi ada faktor-faktor lain yang ternyata dicetuskan oleh rokok tersebut gitu. Rokoknya jadi trigger sebetulnya dalam kondisi seperti itu. Benar sih, kadang kan kalau nasehatin ya dok, tuh lihat kakek saya masih hidup aja tuh, udah tua, ngerokok, jalan. Dan kadang kalau nasehatin suka ada yang gitu ya dok ya. Betul, ya banyak sekali yang kayak gitu. Aduh, itu mah cari pembenaran aja sebetulnya gitu ya. Oke dok, ini udah ada pertanyaan dari viewers kita, dari Faiza Prayuda. Dok, papa saya sudah berhenti rokok. Gimana ya biar papa saya susah berhenti rokok, gimana ya beliau biar bisa berhenti katanya. Nah, satu gitu ya, untuk mengubah seorang perokok pecandu gitu yang sudah lama banget gitu ya, yang sudah itu memang bakal susah. Kenapa? Karena komponen-komponen yang ada pada rokok tersebut sudah mengubah faal tubuhnya gitu, menjadi dia itu ketergantungan sama rokoknya gitu. Jadi kalau tidak merokok badan pada nyeri, kemudian kepala sakit, mulut asam dan lain-lain gitu. Jadi memaksa dia jadi harus merokok kembali. Tapi jangan khawatir gitu ya. Harapan itu akan selalu ada, apalagi keluarga kita gitu ya. Kita tetap edukasi gitu ya, edukasi terus sampaikan gitu kan bahwa bahaya merokok. Begitu banyak keuntungan yang didapatkan ketika berhenti merokok gitu ya. Nah, itu sampaikan terus gitu. Nanti sampai suatu saat ketika tekadnya kuat itu bisa. Tadi kebetulan waktu ada yang kontrol ya ke saya gitu ya, bisa berhenti dok, saya 3 minggu saya bisa berhenti total tanpa merokok satu kali pun. Tapi Pak kesiksa nggak? Kesiksa dok katanya. Kesiksa. Harus niat kuat berarti. Tapi saya niat kuat gitu. Saya kasihan juga ke keluarga saya katanya jadi perokok pasif gitu ya. Apalagi kalau seorang kakek sudah melihat ada cucu gitu ya, yang punya faktor risiko, itu mungkin itu bisa jadi motivasi yang lebih kuat buat dia gitu ya. Nah, saya nanya gitu, gimana nih Pak, gimana untuk mengatasinya? Saya banyak makan permen dok katanya sudah untuk mengatasi rasa asam ini gitu ya. Dan ternyata alhamdulillah bisa juga gitu. Salah satu buktinya adalah dengan tekad yang kuat adalah ketika kita puasa.
Ramadan ya. Saat Ramadan kan berapa jam gitu, kita lebih dari 12 jam, 14 jaman gitu ya. Bisa tanpa rokok gitu sebetulnya gitu. Jadi balik lagi ke kondisi masing-masing sebetulnya gitu. Dan disinilah pentingnya kita sebagai anggota keluarga, sebagai support system bagi keluarga kita atau teman kita atau sahabat kita yang masih merokok gitu. Selalu mengingatkan gitu. Jangan lelah lah gitu. Jangan lelah, terus mensupport biar berhenti. Oke, pertanyaan selanjutnya dok. Biasanya yang sering dokter temukan saat praktek, paling banyak penyakit paru itu berasal dari mana sih dok? Penyakit paru yang akibat rokok pun banyak gitu ya. Di antaranya yang berhubungan dengan rokok adalah kanker paru. Ya. Kanker paru, hampir semua kanker itu berhubungan dengan rokok. Ya. Nah, salah satunya yang berhubungan langsung adalah kanker paru gitu. Yang kedua adalah PPOK, penyakit paru obstruktif kronis. Itu gambarannya seperti asma gitu. Tapi kan kalau asma mah genetik ya, bawaan gitu. Kalau ini enggak, bukan bawaan, tapi yang diakibatkan sama seperti asma, tapi diakibatkan oleh paparan rokok sekian lama gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah kanker, terus berhubungan infeksi paru yang sebetulnya daya tahan tubuhnya itu adalah dirusak ya, dilemahkan oleh rokok tersebut sehingga seseorang itu mudah terkena infeksi paru. Apakah itu sifatnya itu pada saluran napas yang disebut dengan bronkitis akut atau pada dagingnya ya, atau pada parenkim paru seperti pneumonia atau TB dan lain-lain. Itu semua berhubungan dengan rokok gitu ya. Yang manifestasi di paru tersebut gitu. Karena kan pintu masuknya adalah dari asap rokok yang dihisap melalui paru-paru. Tentunya yang akan menghadapi pertama kali imbasnya adalah ya paru gitu ya. Dok, ini udah ada pertanyaan lagi dari Loases. Dok, kalau perokok pasif itu berbahaya bagi ibu hamil kah? Ya, untuk ibu hamil berbahaya gitu. Mau aktif mau pasif berbahaya. Kenapa? Karena zat-zat yang ada pada asap rokok itu kan akan masuk ke paru. akan diserap ya, masuk ke kapiler paru dan akan muter ke seluruh tubuh dan tidak menutup dia bisa nembus ke sawar plasenta. Jadi bayinya itu akan terkena imbas dari rokok, dari asap rokok yang dihisap oleh ibunya gitu. Jadi para suami yang mempunyai istrinya sedang hamil gitu ya, cobalah berpikir panjang gitu ya, bahwa kerusakan yang ditimbulkan bukan hanya pada dirinya, tapi terkena juga kepada istrinya, bahkan kepada calon anaknya gitu yang masih dikandung, itu berimbas gitu. Nyampe ke bayinya gitu. Iya. Jangan sampai nanti timbul kelainan segala macam akibat yang diakibatkan dari sana gitu. Ayo, yang masih perokok, ayo sekarang agak dikurangin ya. Bahaya banget ini. Oke, siapa tahu ada yang mau berbagi cerita atau sharing-sharing atau bertanya, dipersilahkan ya. Oh, sepertinya belum ada. Oke, pertanyaan dari saya lagi ya. Dok, kan banyak nih yang udah pensiun dari rokok misalkan ya. Terus dia pindah ke vape. Nah, itu sama bahayanya nggak sih atau beda atau gimana? Ya, WHO sudah merilis laporannya tahun 2012 menyatakan bahwa vape pun sama. Tidak ada sama bahayanya dengan merokok ya. Jadi tadinya kan vape itu atau e-cigarette itu adalah digunakan untuk memfasilitasi yang tadinya mau pensiun dari itu, kemudian berhenti merokok, diganti dengan vape gitu. Tapi dalam kenyataannya bukan seperti itu yang terjadi gitu. Bukan terjadi penurunan jumlah perokok aktif ya, sigaret menjadi e-cigarette, bukan. Malah menciptakan kasus-kasus perokok baru. Awal pintu masuknya adalah melalui vape, kemudian akhirnya pingin mencoba rokok yang asli, dan akhirnya jadi perokok aktif ujung-ujungnya. Itu yang dilihat oleh WHO.
Nah, belum lagi zat-zatnya juga yang dihisap Kandung. dari parfum itu sama-sama kandungannya sama-sama berbahaya, sama Ada seperti nikotin juga ya dok ya. betul, itu zatnya itu juga gitu. Nah, jadi tidak ada bedanya gitu dengan menggeser itu jadi pave sama aja. Kalau mau berhenti langsung gitu, jangan tanggung-tanggung gitu. Ya, jangan beralih dulu ke vape atau yang lain ya, sama-sama aja. Semi mawon itu ya. Oke. Dok, ada nggak sih obat yang buat paru-paru sehat lagi gitu sehabis dari misalkan tadi kan rusak gitu kan habis perokok. Terus ada nggak sih obat yang bisa membuat paru-paru kembali jadi baik lagi gitu? Satu-satunya cara adalah transplant. Transplantasi gitu. Ya, Paru-paru karena baru. gini. Iya, paru-paru baru. Kenapa? Karena sekali seseorang merokok gitu ya. Ketika seorang merokok itu akan memicu suatu proses peradangan, inflamasi kronis. Nah, menimbulkan apa yang disebut dengan CSIS, chronic inflammatory chronic systemic inflammatory syndrome. Itu teorinya dicetuskan oleh Fabry tahun 2007 tuh. Nah, itu teori CSIS itu dia ketika dia terjadi inflamasi kronis itu yang salah satu yang dicetuskan oleh paru, dia akan berimbas ke banyak organ gitu ya. Nah, teori itu menyebutkan salah satu organ yang dirusak adalah paru, tapi organ yang lain pun sama gitu, jantung ikut dirusak, pembuluh darah, ginjal, tulang dan lain-lain sama-sama dirusak juga gitu. Ketika seseorang merokok, proses inflamasi ya, proses peradangan itu terjadi. Dan bahkan ketika setelah berhenti pun inflamasinya akan terus berjalan. Jadi jangan sampai walaupun tidak akan sehebat kalau masih tetap aktif ya, tapi tetap inflamasinya tetap berjalan gitu. Kerusakan akan tetap terus berjalan. Jadi baiknya sih jangan pernah coba-coba gitu. Kenapa? Karena sekali masuk sebetulnya dia udah rusak dan kita belum tentu ya tubuh kita bisa merecovery sampai seperti awal gitu. Bahkan kalau yang merokoknya sampai puluhan tahun gitu ya. Banyak tuh yang udah sepuh-sepuh sampai di atas 30 tahun gitu ya, masih merokok gitu ya. Seolah-olah paru-parunya bagus padahal sebetulnya sudah rusak. Ketika kena infeksi sedikit dia akan timbul sesak hebat. Sedangkan kan kalau orang yang tidak perokok mau kena infeksi juga dia masih bisa bertahan gitu. Nah, buktinya kayak kemarin COVID gitu ya. Betapa banyak perokok-perokok yang mengalami kematian ketika terkena COVID gitu. Karena faal tubuhnya sudah dirusak oleh rokok tersebut gitu, melalui inflamasi kronis sistemik itu gitu. Jadi ketika mendapatkan suatu beban metabolik yang tinggi seperti infeksi gitu ya, apapun penyebabnya gitu ya, mau bakteri maupun virus, maka tubuh tidak bisa mengkompensasi gitu. Dan akhirnya akan berakhir kepada kejadian meninggal pasiennya gitu. Sangat ngeri sekali ya kalau udah masuk, udah betul. Aja itu rusak. Iya. Dok, ada juga nih yang mitos mengatakan kalau minum air kelapa atau minum soda bisa mengurangi zat toksik di dalam paru karena merokok. Benar nggak sih itu? Itu mitos itu. Alasan doang. Itu mau cari alasan. Wah, bukan hanya air kelapa ya, bukan hanya air soda. Dulu yang cerita beredar mah itu tuh susu ultra yang putih. Susu ultra yang putih yang warna biru itu ya, yang kartonnya warna biru itu katanya bisa menghapuskan gambaran dan membersihkan paru-paru, gambaran ronsen jadi normal lagi. Aduh, itu hoak banget itu tuh. Mengarang bebas kayak gitu. Itu cari celah aja sebetulnya gitu. Kadang suka susah gitu nasehatin yang perokok itu. Iya, perlu proses lama gitu ya. Kecuali ada seseorang yang mengalami suatu kejadian hebat sehingga dia malah berhenti. Ada yang kayak gitu. Jadi misalnya cucunya ada cerita kakek cucunya itu kena infeksi paru ya, yang harus pakai ventilator, saat itu juga dia berhenti gitu. Dia merasa berdosa. Dia memberikan kontribusi kelemahan sistem daya tahan tubuh pada cucunya sehingga cucunya terkena infeksi dan sampai waktu itu pakai ventilator cucunya gitu. Dan dia berhenti gitu. Harus ada kejadian seperti itu. Harus lihat dulu gitu ya, harus kejadian dulu sendiri baru.
belajarnya mahal gitu, harus nyoba dulu gitu kan. Jadi pingin tahu api itu adalah panas, maka harus terbakar dulu gitu kan, cara cara belajar yang itu ya, yang jelek seperti itu gitu. Kalau sekarang dok pas di tempat dokter praktek sekarang banyak nggak yang itu, yang apa? Yang masih merokok? Yang masih merokok banyak. Yang berobat yang ke dokter tapi balik lagi gitu, bandel. Gitu. Balik lagi banyak gitu. Ya cuman tetap saya sampaikan selalu ketika datang, saya tanya Pak masih merokok nggak? Nah masih dok, saya belum bisa lepas tapi saya udah bisa mengurangi. Oke. Setiap kali kontrol datang saya akan tanya gitu, Pak gimana merokok, selalu ingetin. Karena kenapa? Pemahaman orang itu kan tidak bisa selalu langsung gitu ya. Tapi dia bertahap. Mungkin pada saat itu dia baru berpikir gitu ya, dan dia mengingat, dan ketika lihat ada kasus lain di TV atau mengingat ada saudaranya, temannya yang meninggal karena permasalahan terkait dengan rokok, maka dia ingat, oh dulu dokter Hendarsa pernah mengasih kabar nih kayak gini, dan dia mungkin pada saat itu dia dapat hidayah dan berhenti, bisa seperti itu gitu. Ya, saya sebagai petugas kesehatan ya tidak henti-hentinya saya sampaikan ketika tiap kali kontrol gitu. Tiap kontrol ditanya selalu gitu ya. Dan targetnya kan bukan buat siapa-siapa, tapi buat pasiennya gitu. Jadi kadang saya sampaikan gitu bahwa Pak, saya kan obat ini untuk penyakit paru Bapak gitu ya. Tapi kalau misalnya Bapak masih merokok, jadi seolah-olah kayak gini, Bapak pagi-pagi itu melak pare dan padi itu pagi-pagi itu ditancep-tancepin gitu ya. Tapi pada siang hari sama Bapak diidek gitu. Diinjek-injek gitu, itu percuma gitu. Jadi kalau Bapak masih tapi minum obat terus tapi masih tetap merokok, seolah-olah seperti itu gitu. Jadi saya berikan analogi yang sederhana biar pasien itu bisa paham gitu ya, bahwa yang dilakukannya itu adalah sama persis seperti yang saya analogikan gitu. Baik dok. Dok kan selain permen ada alternatif lain nggak sih untuk ya memalingkan gitu dari untuk pengen lagi rokok. Selain permen ada nggak sih dok saran? Kalau dulu ada, gitu ya, mereknya dulu apa Cempik gitu ya, dikeluarkan Pfizer. Itu adalah pengganti nikotin ya. Kalau di luar negeri ada nikotin nikotin patch. Jadi nikotinnya ditempelkan ke kayak stensoplas gitu. Nah, jadi dia mengurangi efek ketergantungannya, tapi dia tidak merokok gitu. Nah, kemudian ada juga nikotin gum gitu, kayak permen karet gitu. Jadi dia menimbulkan efek nyaman, tapi dia tidak merokok. Karena sesungguhnya kan bukan hanya nikotin aja yang berbahaya pada rokok itu. Ada 4.000 zat yang merugikan tubuh manusia pada rokok itu, pada sepotong rokok. Dan sekian banyak itu adalah salah satunya adalah zat yang sifatnya adalah karsinogenik, yang memicu suatu kanker pada manusia. Nah, jadi untuk cara untuk sampai lepas sama sekali itu adalah dengan nikotin gum atau dengan nikotin patch kalau di luar negeri gitu ya. Kalau di kita sempat ada tapi cuma sebentar, nggak laku. Kita mah ya nggak laku gitu. Jadi akhirnya sama pabriknya ditarik kembali gitu karena pasar Indonesia tidak menjanjikan gitu untuk berhentinya gitu. Dokter bisa mau minum dulu? Iya boleh lah. Di udara dingin. Dok mau tanya, kalau kan cerutu sama rokok itu beda nggak? Kan cerutu lebih banyak daunnya gitu, itu sama bahayanya atau ada manfaatnya sih? Sama aja, beda bentuk gitu mah. Yang kirain yang rokok, daun banget gitu. Oh enggak, sama aja. Kalau yang rokok yang itu ya kan ada ditambah saus-saus sama yang lainnya, tambah perasa lainnya segala macam gitu. Kalau yang cerutu kan murni gitu ya, murni daun-daun gitu segala macam gitu ya. Tapi ada juga yang ditambahkan beberapa zat gitu ya biar jadi wangi atau apa gitu. Jadi tidak murni asli juga sebetulnya gitu ya.
Nah, dari zat-zat yang itu yang dikhawatirkan itu akan menimbulkan permasalahan juga gitu, bukan hanya pada tembakaunya. Udah mah tembakaunya ya bermasalah gitu ya, zat ketika dibakar dan ditambah dengan tambahan-tambahan tadi gitu ya, yang disebut dengan saus-sausnya itu gitu. Nah Kirain itu kalau misalkan daunnya doang mah aman gitu, ternyata enggak. enggak sama. Jadi jangan sampai terjebak juga. Ada yang bilang, oh dok ini mah nggak apa-apa, ini mah rokok herbal katanya. Iya bener, saya pernah dengar itu aman, ini mah herbal katanya daun. Aduh saya tuh bikin ketawa juga ya ketika ada yang cerita kayak gitu. Ini dokter boleh coba katanya. Nyuruh saya Pernah mencoba. dengar ada yang nawarin, mau nggak ini mah aman, sih nggak akan apa-apa. Padahal itu imbasnya imbasnya itu padahal itu sama aja gitu. Justru kan ketika adanya itu ya, adanya nikotin patch, adanya nikotin gum itu adalah untuk memfasilitasi biar dia tidak merokok, karena zat-zat yang lainnya itu jangan dikurangi lah, biar nikotinnya aja yang bikin ininya masih dikasih tapi nanti bakal dilepas, tapi yang asap-asapnya itu jangan dihisap. Sama persis kayak narkotik ya, kan ada narkotik cair namanya metadon. Itu di RSIS ada tuh, ada polimetadon. Itu yang datang ke sana yang pemakai narkoba, tapi belum bisa berhenti. Nah, karena belum bisa berhenti, gitu ya. Dia difasilitasi dengan narkoba cair gitu. Dulu mah pas zaman saya sekolah satu selokinya cuma 10.000 atau berapa gitu ya. Nah, sampai dia bisa lepas gitu. Nah, nikotin gum itu atau nikotin patch itu adalah tujuannya seperti itu gitu. Nah, yang penting dia kan kalau pada narkoba gitu, yang penting dia tidak nyuntik. Karena dengan nyuntik itu tertular HIV, tertular hepatitis B, tertular hepatitis C dan lain-lain yang melalui suntikan tersebut gitu. Jadi dia bisa menikmati narkotiknya tapi tanpa penularan penyakit yang lainnya gitu. Ini pun sama gitu. Dia bisa tidak ketergantungan dia bisa terpuaskan ya efek nikotinnya, tapi paru-parunya aman gitu, nggak ngerusak gitu. Sampai satu saat nanti dia bisa lepas, peralihan gitu. Seperti itu sebetulnya itu ya, awal-awalnya itu konsep-konsep awalnya. Oke dok, terakhir dok, tips untuk mencegah diri dan menjaga keluarga dari asupan nikotin aktif maupun pasif. Mungkin pesannya, nasihatnya, silakan dok. Jadi kita untuk merubah persepsi seseorang ya, atau pemahaman seseorang akan suatu hal adalah kita harus rubah dulu paradigmanya. Persepsinya seperti apa itu harus dirubah gitu. Nah, cara yang paling baik adalah untuk kita, keluarga kita dan lingkungan kita ya, teman-teman kita, atasan kita, teman kerja atau sahabat di pengajian dan lain-lain gitu ya. Berbagai macam kolam-kolam atau berbagai macam lingkaran-lingkaran di sekitar kita adalah diberikan pemahaman yang benar tentang rokok gitu. Bisa masuknya lewat bahaya rokok, bisa masuknya keuntungan berhenti merokok, bisa, atau melihat berbagai macam kasus yang sifatnya adalah terkait dengan rokok gitu. Dan ketika pengetahuan itu nyampe pada keluarga kita, pada orang-orang di sekitar kita, nah nanti tinggal tunggu waktu, kita ulangi lagi sampai nanti suatu saat ketika dia kuat dan berkeinginan emang kuat dan mungkin ada pencetus lain gitu ya, dan dia akan berhenti. Jadi yang pertama adalah satu, frekuensikan dulu gitu, bahwa rokok itu adalah berbahaya, bahwa rokok itu menimbulkan gangguan kesehatan dan tidak ada manfaat dari sana gitu, malah ngebakar duit tuh, sayangnya kalau dikumpulkan mungkin bisa jadi rumah gitu ya, bisa jadi mobil atau apapun gitu ya, dan banyak pintu masuk buat untuk berhenti merokok gitu. Nah, satu lagi yang pesan saya gitu untuk keluarga di mana masih ada anggota keluarga kita masih merokok, jangan berhenti, jangan capek untuk mengingatkan, dan tentunya harus dengan cara yang baik gitu ya. Karena kenapa? Cara yang itu satu paket sebetulnya gitu.
suatu hal yang baik kalau disampaikan dengan cara yang tidak baik akan jadi tidak baik gitu. Ingat itu ya, ingat kayak apa? Kayak ayam itu kan senangnya gitu ya, senangnya beras ya. Tapi kalau kita lemparkan beras itu, yang terjadi adalah ayamnya pada menjauh, dan itu adalah kontraproduktif gitu, hal-hal yang seperti itu. Jadi harus disampaikan dengan cara yang baik, berulang, terus menerus, dan kita sokong jadi support system buat orang tersebut untuk berhenti. Itu sih sebetulnya yang menjadi kunci untuk keberhasilan seseorang bisa smoking cessation atau berhenti merokok. Nah dok, ini terakhir ada pertanyaan lagi nih, boleh dok? Siap, enggak? Dok, ada analogi orang-orang kalem weh rezeki rokok mah aya wae. Aduh gimana ya tah itu? Sebetulnya bisa jadi bahwa itu adalah bukan rezeki, bukan hanya rezeki rokoknya gitu ya. Sebetulnya itu mungkin rezeki untuk anaknya, ya, untuk beli susu, atau untuk istrinya beli kalung gitu ya, untuk beli pakaian malah dibakar gitu kan. Logikanya kan kayak gitu harusnya, bukan ada aja rezeki untuk rokok gitu ya. Itu mah alasan aja sebetulnya gitu ya. Dan sebetulnya gitu ya, Allah Subhanahu wa taala itu memberikan rezeki itu sebetulnya kan diberikan free will buat kita gitu ya. Nah, diberikan free will itu ada diberikan free will untuk kita berusaha untuk mengambilnya, kan rezeki udah disediakan gitu ya. Selain dari ikhtiarnya itu adalah untuk penggunaannya gitu. Apakah akan digunakan dengan cara yang baik atau dengan cara yang tidak baik gitu ya. Dan tiap itu ada konsekuensinya. Kalau baik dia dapat pahala, kalau tidak baik dia dapat dosa gitu. Nah, dengan cara itu ya tentunya kita akan memilih cara yang baik ya untuk menyalurkan rezeki yang kita terima. Betul. Gitu ya, udah dijawab tuh. Jangan ngeles. Oke, seru sekali pembahasan. Lihat di sana ya, lihat ada tuh di medsos saya lihat ada yang berhenti merokok ya tiap hari ngumpulin uang 20.000 dan dia berhasil gitu ya, dikumpulin gitu dalam 1 tahun itu luar biasa. Dia ketika dibongkar itu jadi sekian juta gitu ya, dan dia ngumpul uang rokoknya dimasukin dalam di pelintir tuh, jadi dimasukin ke bambu ke apa gitu. Ketika udah 1 tahun dibelah itu banyak sekali gitu uang yang terkumpul gitu, dan saat itulah baru nyadar gitu begitu yang disebut rezeki rokok itu begitu besar dan bisa dialokasikan untuk yang lain gitu. Bakar duit. Betul, bakar duit itu. Mending buat saya. Oke dok, makasih ya udah menyempatkan waktunya pulang kerja sampai mau join sama kami. Makasih banyak loh dok. Nggak apa-apa, ini salah satu investasi saya sebagai dokter, karena kan semakin banyak makin sini saya banyak menerima pasien dengan penyakit yang diakibatkan oleh rokok ini gitu ya, bahwa beban pemerintah untuk menanggung kesehatan warganya yang diakibatkan rokok ini jauh lebih besar daripada dari pajak yang diterima oleh pemerintah dari cukai rokok gitu ya. Mudah-mudahan sebuah pihak termasuk pemerintah bisa memfasilitasi gitu ya, bahwa inilah kenyataannya seperti ini gitu. Jadi jauh lebih baik kita melarang rokok gitu ya, makin membatasi rokok gitu ya, dibandingkan kita membiarkan tapi kita menerima cukainya gitu. Ya betul. Ya apalagi kalau saya setiap pulang atau kemana gitu sore-sore ke Alfamart gitu suka anak kecil SMP itu tuh suka kesel ya tuh udah pada ngerokok. Ya ampun, mau kasih tahu suka lebih galak ya. Kok udah dari segi kecil itu udah mulai gitu gimana? Iya. Iya. Oke, para viewer, makasih ya yang udah join. Dokter, makasih. Semoga udah makin paham ya bahaya rokok, nikotin. Dikit banget manfaatnya dan lebih banyak kerugiannya. Yuk, sekarang jauh-jauhi dan semoga ada yang
merokok mulai nasihati dan halus. Makasih ya. Siap. Atas Sama-sama. saya izin tutup live IG-nya ya. Siap. Enggak, sami-sami. Jangan lupa follow akun ini untuk Ya. yang selanjutnya lagi. Sampai jumpa di live Siap. IG selanjutnya. Dadah, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.